Wabarakatuh. Semoga semuanya Waalaikumsalam dalam warahmatullahi wabarakatuh. sehat walafiat, tidak ada kendala apapun untuk melakukan kegiatan hari ini. Hari ini Alhamdulillah. saya akan memperkenalkan sebuah buku yang wajib dipegang oleh calon-calon guru BK yang memang kalau nanti terjun di sekolah kejuruan atau SMK. Gitu ya. Jadi memang guru BK itu bisa terjun di jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, dan SMK. Tatkala nanti terjun di SMK, maka mudah-mudahan tidak ada kendala. Kenapa tidak ada kendala? Karena beda karakteristik SMA dan SMK. Seperti saya ceritakan di awal kuliah, ada perbedaan karakteristik yang mungkin nanti akan kita bahas. Ini sebagai pedoman awal, saya perkenalkan buku terkait hal-hal yang akan dilakukan di SMK. Bisa melihat tampilan buku ini? Iya Pak, bisa. Bisa, Pak. Bisa. Judulnya adalah buku panduan operasional penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah menengah kejuruan atau SMK, diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tahun 2016. Jadi udah cukup lama. Ini tidak perlu saya sebutkan sambutan dari pejabat yang ada. Buku ini sudah direview atau dikaji ulang oleh beberapa pakar yang ada dari dosen-dosen di UPI Bandung, UM Malang, kemudian dari UNESA Surabaya, kemudian ada dari IKIP Jakarta, ya. Jadi cukup bisa dipedomani. Nah, ini bukunya isinya seperti ini, bahwa tatkala Anda nanti terjun di sekolah kejuruan, maka hal-hal yang perlu dipahami nantinya atau nanti kita akan bicarakan terkait dengan pemahaman karakteristik peserta didik atau konseli. Itu nanti bisa Anda bacalah di buku nanti yang saya akan bagikan. Di sini akan terlihat bahwa karakteristik siswa SMA dan SMK itu berbeda dari aspek fisik, kognitif, pengetahuan, aspek sosial, dari aspek emosi, moral, dan religius. Oleh karena itu terkait karakteristik ini, maka tentu tugas perkembangannya berbeda. Jadi tugas perkembangan peserta didik SMA dan SMK berbeda. Karena memang siswa SMK dididik untuk ahli dan terampil di bidang keahlian tertentu. Oleh karena itu, rumusan dari kurikulumnya juga akan berbeda. capaian layanannya juga berbeda. Karena dituntut sesuai dengan tugas perkembangan dan standar kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa itu. Kemudian ini ada hal yang penting. Guru BK sebelum memberikan layanan harus paham bagaimana menggunakan teknik-teknik pemahaman peserta didik. Jadi ada dua teknik tes dan teknik non-tes. Jadi untuk mengetahui masalah apa yang ada di siswa, itu perlu pakai pedoman teknik non-tes. Teknik non-tes itu bisa pakai instrumen, bisa pakai pengamatan, observasi, dan sebagainya. Jadi dua tes ini diperlukan bagi guru BK di sekolah. Nah, salah satu aplikasi teknik non-tes yang bisa dipakai itu adalah aplikasi ini.
Alhamdulillah itu buatan saya dan sudah dipakai oleh sebagian besar guru di Indonesia. Aplikasi ini dipakai untuk mengetahui masalah-masalah yang ada pada diri siswa. Ya. Sudah saya upload di channel YouTube saya. Anda bisa, nanti saya bagikan linknya, bisa dipakai atau bisa dipelajari. Kalaupun toh nanti detail akan saya ajarkan apa-apa saja yang perlu dilakukan dalam mengolah ini, nanti ada sesi tersendiri. Yang pertama, aplikasi ini tatkala dibuka ada isian untuk mengentry data, laporan individual dan sebagainya. Nanti teknis ya. Misalnya ini entry data itu setelah siswa mengisi angket maka dia akan mengisi. Maka akan diketahui, ini langsung saja singkat untuk mengenalkan saja. Masalah yang muncul, masalah jasmani dan kesehatan pada siswa namanya Dina Simbolon itu apa saja? Jasmani kesehatan, diri pribadi, hubungan sosial dan sebagainya. Juga akan kelihatan grafiknya. Kita bisa mengklik di sini siswa-siswa yang ada. Nah, akan berbeda ya. Nah inilah masalah yang dialami, nampak dari alat ungkap masalah ini bisa dipakai untuk memberikan layanan pada siswa. Kemudian ada laporan kelompok. Ini laporan masalah pribadi, siswanya nampak, hubungan sosial, dan sebagainya. Oke, kita tidak fokus di sini, nanti akan ada bahasan sendiri. Nah itu tadi tentang teknik pemahaman peserta didik memakai teknik tes, dan tadi sekilas saya kenalkan teknik non-tes, masalah-masalah yang muncul yang nanti akan diberikan layanan bimbingan dan konseling. Jadi kemudian yang berikutnya adalah bagaimana guru BK setelah memberikan tes kemudian dimanfaatkan hasil layanan untuk memahami peserta didik atau konseli yang ada. Nah itu langkah pertama. Langkah kedua adalah membuat program. Nah ini merancang program. Jadi sebenarnya guru BK itu tugasnya adalah merencanakan kegiatan layanan bimbingan konseling selama 1 semester. Jadi pedomannya ya buku ini. Apa yang dilakukan ada di buku ini. Secara teknis tadi sekilas sudah saya sampaikan teknik non-tes. Ada beberapa tes yang diperlukan. Ada aplikasi-aplikasi lain yang mendukung untuk melihat data masalah siswa sehingga nanti kita bisa merencanakan program. Ya. Tahap persiapan, kita merencanakan dari hasil analisis instrumen tadi, kita bisa merencanakan program dan melakukan perencanaan program kegiatan. Tentu harus mendapat dukungan dari stakeholder di sekolah, kepala sekolah, komite, dan dasar-dasar penetapan rencana kegiatan dan sebagainya. Ya beda dengan guru mata pelajaran yang notabene tiap semester sama gitu ya. Guru BK masalahnya berbeda tiap semester gitu ya. Merencanakan program, mungkin merancang program. Jadi merancang program itu adalah program tahunan, program semesteran, dan program bulanan sampai program harian yang berupa jurnal. Semuanya nanti saya perlihatkan sekilas tentang format lembaran ini. Nah, tadi saya sampaikan bahwa teknik non-tes tadi dipakai untuk merencanakan program. Ya, ada beberapa aplikasi yang memang dipakai untuk membuat perencanaan program yang lebih bagus. Kebetulan saya punya banyak aplikasi. Kemudian yang ketiga, setelah didesain dan direncanakan, kemudian dilaksanakan.
Artinya guru BK wajib dari program yang yang akan dilaksanakan, yang direncanakan tadi, kapan dilakukan, kapan harus konseling individual, ya, kapan harus konseling kelompok, kapan harus bimbingan kelompok, kapan harus bimbingan klasikal, ada kelas besar, ada konsultasi, ada kolaborasi, alih tangan kasus, kunjangan rumah, layanan advokasi, konferensi kasus, dan sebagainya. Bahkan juga wajib membuat layanan media yang lain terkait informasi yang harus disampaikan kepada siswa. Apa itu layanan media? Berupa papan bimbingan dan konseling di sekolah. Ada kotak masalah, jadi semacam kotak yang isinya masalah-masalah yang dialami oleh siswa. Bahkan rutin membuat leaflet tentang keberadaan informasi tentang masalah-masalah pribadi, sosial, karir, terutama di SMK. Kemudian yang kalah menariknya dalam era digital, pengembangan media inovatif bimbingan konseling. Anda bisa memanfaatkan media online Facebook, Instagram, atau yang lain, atau WA untuk komunikasi dengan siswa yang ada. Nah, bagaimana bentuknya nanti saya perlihatkan. Kemudian dalam era sekarang ada namanya peminatan peserta didik. Ini. Nanti ada lembar bagaimana lembar-lembar format dan pelaksanaan yang harus dilakukan oleh guru BK. Kapan harus dilakukan, prinsipnya apa, langkah-langkah yang harus dilakukan, bagaimana, itu ada dalam buku ini. Kegiatan administrasi lain adalah melakukan kegiatan asesmen kebutuhan, menyusun dan melaporkan program bimbingan, menyelenggarakan kegiatan evaluasi dan hasil pelaksanaan program, tata laksana manajemen bimbingan dan konseling. Nah, ini teknis ya. Teknis artinya teknis dalam memberikan atau bekerja sama sesuai dengan konsep layanan bimbingan komprehensif. Jadi kemarin saya singgung tentang dua pola besar pelaksanaan bimbingan konseling di Indonesia. Ada pola 17+, ada pola bimbingan konseling komprehensif. Nanti akan saya jelaskan tentang hal ini lebih spesifik. Jadi setelah melakukan kegiatan, tadi kan menginstrumentasi, setelah data-data masalah didapat, kemudian dibuat rencana program layanan. Rencana program layanan bekerja sama dengan stakeholder, kepala sekolah, komite, guru, kemudian dilaksanakan. Dilaksanakan dari seluruh program itu bagaimana dilakukan kegiatan evaluasi. Yang tujuannya apa evaluasi ya? Tujuannya adalah untuk memperbaiki kinerja layanan bimbingan konseling di semester-semester berikutnya. Nah, sekarang bentuk pelaporannya seperti apa? Dari konseling individual dan sebagainya. Jadi di buku ini juga, nah ini contoh format rencana pelaksanaan layanan konseling individual. Jadi tatkala Anda nanti melakukan kegiatan layanan bimbingan konseling, maka diisi di sini nama konselingnya siapa, kelas berapa, semester berapa, hari dan tanggal berapa, atau saya buka format anunya aja. Nah, jadi disamarkan ya. Namanya misalnya Ida Hayati, semester berapa misalnya, semester
2, dalam kurung 2, kemudian hari tanggal diisi, ya. Pertemuan keberapa konseling itu, waktunya kapan, tempatnya di mana, ruang konseling atau di ruang guru, kemudian gejala yang nampak dari tadi saya perlihatkan dari hasil pengamatan konseling bisa melalui instrumen observasi dari cerita kawan dan sebagainya, bisa dijadikan bahan untuk melakukan kegiatan bimbingan konseling. Kemudian berikutnya diisi guru BK-nya siapa. Berikutnya, kalau tadi rencana, sekarang rencana pelaksanaan, kemudian format laporan, ya. Jadi format laporan ini tentunya setelah dilakukan kegiatan layanan konseling. Sebagai catatan bahwa kalau guru mata pelajaran, ya, guru kelas, format lain adalah format pelaksanaan bimbingan klasikal, yaitu tadi, ya, kalau tadi RPL-nya sama dengan guru mata pelajaran. Nah, ini ada format lain, bentuk lain. Format rencana pelaksanaan layanan bimbingan kelas besar atau lintas kelas. Maksudnya apa? Terkait dengan layanan guru BK yang masuk kelas, Anda bisa mengumpulkan 2-3 kelas dalam suatu ruang yang besar, kelas besar, untuk diberikan informasi yang sama terkait, ya, bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir, atau hal-hal lain terkait informasi, orientasi, penempatan, penyaluran, dan lain sebagainya. Itu namanya layanan kelas besar. Jadi formatnya juga sudah ada. Juga demikian ada format rencana layanan, ada format laporan pelaksanaan. Laporan itu isinya apa? Cukup singkat. Jadi maksudnya laporan kegiatan, ya. Nah, ini guru BK juga wajib melakukan layanan atau laporan konsultasi. Konsultasi itu apa, ya? Tatkala siswa tiba-tiba datang ke ruang guru BK untuk mengkonsultasikan sesuatu yang belum diketahui secara mendadak, itu juga Anda catat, gitu. Dan itu merupakan bagian dari layanan yang tugas Anda untuk memberikan layanan. Catat, formatnya sudah ada di lampiran ke-13 ini. Siapa siswanya, kelas berapa, kapan dilaksanakan, waktunya berapa. Ini untuk waktu pelaksanaan biasanya itu di format 1 jam pelajaran, ya. Tatkala Anda menerima laporan konsultasi 1 orang atau 2 orang atau sekelompok siswa yang datang ke ruang Anda untuk konsultasi, maka durasi waktunya itu 1 jam. Kalau 1 jam itu ada 35 menit atau 40 menit, ya, di sekolah. Nah, itu gunakan waktu itu. Karena masing-masing sekolah berbeda waktunya. Topik bahasan, nah, ya, topik yang disampaikan oleh siswa atau kelompok siswa tadi. Konsultasi atau narasumber, silakan Anda sebagai orang yang tahu masalah yang disampaikan, ya, tentunya narasumbernya Anda. Tapi kalau masalah yang disampaikan itu memerlukan orang lain atau wali kelas atau tenaga ahli yang datang ke sekolah untuk disampaikan hal itu, maka cantumkan nama tenaga ahli atau wali kelas orang itu. Nah, peran guru bimbingan BK sebagai apa? Sebagai aktor utama pada pelaksanaan itu, sebagai fasilitator, itu cantumkan di sini. Itu untuk laporan konsultasi. Ini format layanan konsultasi. Logo nama sekolah nanti bisa diganti. Nama peserta didik yang terlibat, yang datang ke ini laporan kolaborasi, ya. Ini tadi konsultasi. Berikutnya adalah
lampiran ke-14 tentang format laporan kolaborasi. Jadi artinya kerjasama atau kolaborasi siswa itu terkait suatu kegiatan. Nah, jadi kegiatan apa yang akan dibuat oleh siswa dan ternyata memerlukan Anda untuk sebagai fasilitator untuk memanajemeni atau sebagai orang yang itu juga ada formatnya seperti ini. Jadi datang kemudian diisi sebagai format kegiatan. Tatkala tidak dicatat ya hangus itu, tidak ada bukti fisik namanya. Kemudian tadi tahu ya tentang kolaborasi artinya ada kegiatan yang memerlukan kerjasama dengan kelas lain atau siswa itu bekerjasama dengan sekolah lain bahkan untuk kolaborasi dalam sebuah kegiatan. Nah, guru BK sebagai mediator itu mencatat hal itu. Jadi kayak semacam kesiswaan ini semacam mirip-mirip dengan tugas kesiswaan sebenarnya. Jadi memang ada kaitannya dengan kesiswaan. Jadi Anda punya format, dicatat dan sebagainya. Kemudian rencana layanan referral ala tangan kasus. Apa itu referral? Referral atau kasus masalah yang tidak mungkin atau di luar kapabilitas atau kapasitas guru BK. Masalah-masalah narkoba, masalah hukum itu di luar kemampuan penguasaan guru BK. Itu namanya layanan alih tangan kasus. Maka diisi nama konselingnya siapa, kelasnya berapa, kasusnya apa, kemudian alih tangan kasuskan ke siapa. Misalnya terkait hal yang spesifik tentang psikologis, tentang asesmen psikologis, kenakalan akut yang memerlukan tindak lanjut dari psikolog misalnya, maka ini di formatnya sudah ada. Jadi perlu bantuan tenaga ahli yang di luar kemampuan Anda sebagai guru BK. Jadi diisi mengetahui kepala sekolah. Ini laporan tadi, laporan referral tadi, laporan kegiatan. Jadi ada kegiatan dilaporkan, isinya apa saja, itu formatnya. Ini berikutnya adalah laporan home visit atau kunjungan rumah. Artinya misalnya siswa beberapa hari tidak masuk kelas dan tidak ada informasi laporan dari wali kelas, maka ada format Anda datang ke sekolah yang namanya kunjungan rumah untuk minta informasi terkait masalah yang dialami oleh siswa itu apa. Jadi keluarganya bagaimana, itu dipotret dan dicatat di format laporan kunjungan rumah. Siswanya nama saya, kelas berapa, bidang layanan apa memang ternyata isinya adalah tentang masalah belajar karena dia takut dengan guru mata pelajaran dan sebagainya. Itu merupakan masalah yang perlu direkam dalam laporan kunjungan rumah. Pihak yang terlibat siapa, wali kelas, guru mata pelajaran, orang tua, dan sebagainya. Tujuan kegiatan diadakan kunjungan rumah berkaitan dengan kehidupan peserta didik sekolah tatkala di rumah bagaimana. Kemudian diceritakan gambaran masalah yang dialami, kenapa dia tidak masuk kelas, itu dicatat di sini. Alamat rumahnya di mana, kapan tanggalnya, anggota yang dikunjungi keluarganya siapa, Anda ketemu di rumah itu siapa saja, evaluasi berikutnya apa, anak misalnya akan masuk sekolah dan akan dibina secara khusus oleh guru BK dan wali kelas misalnya. Kemudian tindak lanjutnya apa, bekerjasama dengan wali kelas, kepala sekolah, dan orang tua wali, catatan khusus kalau memang diperlukan. Ini mengetahui kepala sekolah, kemudian tanda tangan guru BK.
Berikutnya kegiatan advokasi. Ini ada satu format lagi terkait kegiatan advokasi, diisi namanya siswanya siapa, kelas berapa, masalahnya apa, diisi dengan masalah yang dialami oleh peserta didik atau konseli. Tujuan advokasi diisi dengan tujuan kegiatan advokasi pendampingan yang dilakukan untuk kepentingan peserta didik atau konseli. Hampir mirip dengan kegiatan alih tangan kasus tadi. Kalau advokasi pendampingan, artinya tatkala dia misalnya terkait kegiatan yang di luar sekolah, misalnya kegiatan olahraga atau kesenian atau apa, ada guru di luar guru yang ada untuk mendampingi siswa itu sehingga berprestasi, maka ini dibuat, direkam, dicatat di sini karena guru BK mendampingi siswa terkait minat karir untuk pengembangan dan pendampingan pada orang yang lebih spesifik dan ahli. Jadi ahlinya siapa yang terlibat untuk mendampingi atau advokasi, dari mana, bantuannya apa saja, itu dicatat di sini. Kegiatan guru BK diisi dengan guru BK, ya apa saja yang dilakukan oleh guru BK dicatat di sini. Guru BK atau konseling atau konselor mengundang tenaga ahli dari BNN untuk memberikan advokasi tentang narkoba di sekolah, misalnya mengundang guru atau polisi memberikan penjelasan di kelas besar tentang narkoba, tentang penyalahgunaan narkoba dan sebagainya. Itu dicatat di sini. Berikutnya konferensi kasus. Apa itu konferensi kasus? Kasus-kasus yang perlu didiskusikan oleh stakeholder. Maksudnya stakeholder adalah guru BK yang pegang kendali untuk menyelenggarakan konferensi kasus, wali kelas, kemudian kepala sekolah atau kesiswaan, untuk memutuskan apakah siswa ini dikeluarkan dari sekolah apa tidak terkait pelanggaran dan masalah yang muncul yang dialami oleh siswa. Ya. Jadi artinya Anda bertemu, perlu membicarakan dan ketemu dengan stakeholder sekolah, kepala sekolah, wali kelas, guru mata pelajaran, bahkan orang tua wali, untuk memutuskan kalau itu memang keputusan tentang dikeluarkannya masalah siswa. Ada masalah lain tentang siswa yang mengalami suatu kejadian pelanggaran disiplin atau pelanggaran hukum misalnya. Nah, ini apakah perlu dikeluarkan apa tidak, itu diadakan konferensi kasus yang melibatkan tadi kepala sekolah, wali kelas, guru mata pelajaran atau kesiswaan dan peran orang lain yang terlibat di dalamnya. Konferensi kasus. Ini laporan konferensi kasus. Ini laporan peminatan. Itu nanti ya, peminatan itu artinya kalau di kurikulum 13 itu ada peminatan, anak IPS itu bisa mengambil mata pelajaran IPA, itu formatnya ada di sini. Tidak perlu saya jelaskan, nanti ada penjelasan yang lebih spesifik. Nah, ini tentang tugas tambahan. Banyak terjadi memang guru BK punya keahlian lain, karena keahliannya itu maka perlu direkam atau dicatat sebagai laporan tahunan untuk penambahan semacam kinerja baik bagi guru BK. Misalnya saya sebagai panitia penerimaan siswa baru, atau guru BK sebagai wakil kepala sekolah atau bahkan kepala sekolah, atau sebagai koordinator sekolah atau jabatan lain. Itu sebagai apa? Berapa tahun, ada SK-nya nomor berapa. Ya, itu dicatat di sini, kemudian
tanda tangan kepala sekolah dan guru BK. Ini yang lain adalah tentang kegiatan guru BK terkait dengan kegiatan di luar, ikut seminar, workshop, atau peningkatan keahlian, diklat, webinar. Itu dilaporkan, dicatat, di mana dia ikut, berperan sebagai narasumber, apa peserta, kapan diselenggarakan, surat tugas, artinya surat tugas dari kepala sekolah, dan dia menerima ada bukti sertifikat. Itu juga dicatat. Kemudian berikutnya, kalau guru BK memang berprestasi dan punya keahlian lain membuat jurnal, membuat buku, atau penelitian lain yang berguna bagi pengembangan sekolah dan pribadi guru BK itu sendiri, maka direkam dan dicatat sebagai KUM. Jadi kredit tersendiri untuk kinerja guru BK juga direkam di sini. Laporan keikutsertaan guru BK atau konselor dalam organisasi profesi. Nah, ini perlunya pengembangan profesi, bahwa karena BK adalah sebuah profesi, maka ada lembaga yang menaungi untuk mengembangkan profesi itu. Kalau guru ada PGRI, kalau BK ada Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia. Nah, guru BK wajib ikut masuk di organisasi itu. Gunanya apa ya? Gunanya untuk mengetahui informasi terakhir terkait pengembangan ilmu, terkait temuan baru di bidang bimbingan konseling. Itu sebagai apa? Sebagai anggota, apa sebagai bidang khusus yang ikut langsung terlibat, atau jabatan apa yang ada di sana. Masa berlakunya berapa, nomor bukti anggotanya berapa dicatat. Ini ada angket evaluasi hasil layanan bimbingan kajian. Tadi disebutkan bahwa tatkala Anda masuk klasikal, masuk ke kelas, itu juga Anda perlu menyebarkan angket untuk dinilai oleh siswa. Saya memahami dengan baik tujuan yang diharapkan dari materi yang disampaikan oleh guru BK. Ini dicatat oleh siswa. Jadi diisi oleh siswa, guru BK-nya mengetahui. Jadi ini, saya memperoleh banyak pengetahuan dari apa yang disampaikan oleh guru BK. Saya menyadari pentingnya bersikap sesuai dengan yang dimaksud oleh guru BK. Ya itulah, ini angket yang disampaikan untuk kepuasan atau untuk menilai ketercapaian materi yang disampaikan oleh guru di depan kelas. Nah, ini yang saya maksud, salah satu bentuk angket observasi, ya, namanya observasi. Ini observasi sederhana. Misalnya peserta didik terlibat aktif, ini mencatat. Ini sebenarnya catatan untuk mencatat tiap siswa yang ada di kelas. Jadi namanya siapa? Ini biasanya siswa-siswa yang khusus perlu perhatian, sehingga Anda memerlukan tidak semua siswa Anda catat seperti ini ya. Hanya siswa yang perlu penanganan khusus Anda perhatikan. Anda perhatikan. Peserta didik antusias dalam kegiatan dan sebagainya. Jadi sekali lagi, angket ini untuk sebagai pedoman untuk laporan bahwa bukti fisik bahwa siswa tersebut memerlukan layanan. Jadi tidak semua siswa dicatat, nanti tiap hari mencatat melulu di kelasnya, kan capek akhirnya. Jadi sekali lagi, hanya siswa yang memerlukan perhatian khusus. Skala assessment maksudnya adalah tatkala Anda menyebarkan angket, itu perlu diketahui sejauh mana siswa itu mengetahui angket itu bisa dipahami tidak, ya. Jadi dinilai sejauh mana asesmen itu dipahami oleh siswa.
Ini angketnya. Jadi bisa dilihat di lembar lampiran ke-28. Ini juga laporan orang tua. Sekali-kali ya, dalam satu semester Anda diminta untuk menyebarkan angket ini kepada orang tua untuk menilai sejauh mana keberadaan guru BK di sekolah. Jadi angketnya seperti ini, nama orang tua siapa, nama siswa siapa, kelas berapa. Contohnya saya tahu nama guru BK, saya tahu ruangan kerja guru BK, dan saya paham cara menghubungi guru BK. Jadi ini butir-butir yang perlu disebarkan ke orang tua sejauh mana orang tua mengetahui keberadaan, eksistensi, sejauh mana keprofesionalan dari guru BK. Benar orang tua mengisi saran apa yang terbaik untuk peningkatan kinerja guru BK. Ini juga kepasan guru dan kepala sekolah juga diisi, sejauh mana guru dan kepala sekolah memberikan respon yang bagus sama dengan orang tua tadi, sejauh mana kinerja, kredibilitas, profesionalitas guru BK itu bekerja maksimal. Ini kurikulum. Baik, saya kira ini format laporan yang satu semester, cukup satu semester diberikan di kelas. Baik, itu kira-kira yang perlu saya sampaikan hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan.